Apa saja hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Menpora dalam dugaan korupsi proyek BTS? Informasi selengkapnya kita bergabung. Halo Medikers. Dalam beberapa hari terakhir ini, nama Menpora Dito Aryo Tejo menjadi sorotan. Ia dikabarkan turut terseret dalam kasus korupsi BTS 4G yang menjadikan mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Kasus ini sendiri telah merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Dan Dito telah mendapat panggilan Kejagung dan telah diperiksa di Gedung Japinsus Kejaksaan Agung Senin 3 Juli 2023 kemarin. Lantas seperti apa sisi gelap, karir dan kekayaan Menpora Dito Aryo Tejo ini? Mari kita bongkar. Dito Aryo Tejo adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo 3 April 2023. Berarti, di hari pemanggilannya oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juli kemarin, bertepatan 3 bulan ia menjabat sebagai Menpora. Dito merupakan menteri termuda dalam sejarah Indonesia sejak era reformasi. Saat dilantik, ia baru berusia 32 tahun. Kesuksesan yang sama sebelumnya dipegang oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim yang berusia 38 tahun saat dilantik. Sebelum menjadi Menpora, Dito dikenal sebagai pengusaha dan aktivis sosial. Pemilik nama lengkap Aryo Bimo dan Dito Aryo Tejo ini lahir di Jakarta pada tanggal 25 September 1990. Dito merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Ari Prabowo Aryo Tejo dan Arti Laksmigati Aryo Tejo. Sejak kecil, Dito sudah terlihat sebagai anak yang kreatif dan inovatif. Kemudian semasa kuliahnya, Dito aktif di berbagai organisasi. Ia menjadi bendahara Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam. Tak hanya di organisasi kemahasiswaan di kampus, Dito juga pernah menjadi sekjen Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Pembaharuan. Selain itu, ia juga aktif di organisasi bidang olahraga, yakni sebagai Dirjen Ikatan Sport Sepeda Indonesia Pemprov DKI Jakarta. Dito Aryo Tejo juga pernah menjadi Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan yang berada di bawah naungan Partai Golkar. Bersama anggotanya, Dito pernah membangun ruang kreatif yang diberi nama Open Lab pada organisasi tersebut. Dito Aryo Tejo juga merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki banyak usaha di berbagai bidang. Selama menjalankan usahanya, Dito juga aktif bergabung di berbagai perusahaan dan pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kartika Karya Eka Nusa dan Shalendra Pangan Indonesia. Kemudian memasuki tahun 2018, Dito mulai fokus terjun ke bidang kepemudaan dan olahraga. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Chef de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Games 2018 yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina. Pada akhir tahun 2021, Dito menggandeng Raffi Ahmad dan Rudy Salim untuk membentuk Rans Prestige Sportainment. Ia juga dipercaya sebagai Chairman Rans Nusantara FC dan menjadi anggota dalam manajemen Rans Peak Basketball. Kemudian di bulan April 2022, Dito didaulat untuk menjadi bagian dari tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, di mana ia menjadi anggota termuda dari tim tersebut. Dan saat ini, selain menjadi Menpora, Dito juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Partai Golkar. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan. Berdasarkan rekam jejak dan pengalaman yang telah dimilikinya selama ini, tentunya banyak harapan yang ditumpukan pada sosok Menpora muda ini. Sayangnya, ia justru terseret dalam kasus korupsi menara BTS Kominfo. Lantas bagaimana bisa nama Dito Aryo Tejo terseret dalam pusaran kasus yang merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah tersebut? Awalnya nama politikus muda Partai Golkar ini disebut-sebut oleh salah seorang terdakwa yakni Irwan Hermawan, yang merupakan Komisaris PT Solis Media Sinergi. Berdasarkan berita acara pemeriksaan yang beredar, Irwan disebut memberikan uang senilai 27 miliar rupiah kepada Dito. Uang puluhan miliar rupiah itu dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Tujuannya adalah tak lain untuk pengamanan perkara proyek senilai 10 triliun rupiah tersebut. Disebutkan bahwa uang haram tersebut diserahkan pada periode November sampai Desember 2022.
Uang dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat itu diserahkan sebanyak 2 kali langsung ke rumah Dito di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Hanya saja Irwan Hermawan tidak menyebutkan nama lengkap dalam BAP tersebut, melainkan hanya menyebut nama Dito yang diduga merujuk pada Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo alias Dito Aryo Tejo. Saat uang pengamanan itu diserahkan, Dito Aryo Tejo sendiri masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian kala itu. Kasus ini pun masih terus dilakukan pengembangan. Saat video ini dibuat, Dito telah memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Agung. Dito menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam. Ia pun menyebut sudah memberikan keterangan kepada tim penyidik Kejaksaan. Pria berusia 32 tahun ini mengaku dicecar tim penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan penerimaan uang sebesar 27 miliar rupiah. Tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses. Namun Dito enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan terhadapnya. Dito hanya menjelaskan bahwa sebagai Menpora yang mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang. Di tengah ramai pembicaraan namanya, ternyata Dito sebagai pejabat negara belum melaporkan total harta kekayaan miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah ditelusuri, namanya tidak ditemukan pada laman resmi LHKPN KPK. Padahal, Dito adalah pihak yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Mulai sejak saat awal menjabat, lalu selanjutnya per periode selama setahun sekali. Meski tak ada laporan detail mengenai harta kekayaan Dito, tapi sebagian besar orang menilainya sebagai konglomerat muda. Apalagi sosok ayahnya Aryo Prabowo merupakan mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang, yang pada Desember 2019 lalu jabatannya dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab banyak proyek belum rampung, salah satunya yaitu pabrik nikel Pig Iron Blast Furnace di Halmahera Timur. Selain kekayaan dari orang tuanya, Dito juga dikenal sebagai pebisnis handal dengan segudang aset kekayaan. Bahkan namanya pernah masuk dalam majalah Forbes 30 Under 30 Indonesia pada tahun 2020 lalu. Ditambah lagi sejak tahun 2010 lalu, Dito telah mendirikan sebuah perusahaan startup di bidang energi, pertahanan, dan coworking space. Perusahaan startupnya itu berada di bawah naungan induk perusahaan Grupara Ventures. Sementara coworking space miliknya diberi nama Freeware dan terletak di kawasan elit yakni di Bilangan Ampera, Jakarta Selatan.